saya juga sudah beberapa kali mengupload modul ataupun bahan ajar saya menjadi ebook. Nah, bagaimana caranya? Klik langsung tombol add new book. Lalu silakan klik upload your PDF. Nah, untuk membuat ebook dalam anyflip.com, maka format yang dipergunakan adalah format PDF. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda kelas 11. Hari ini saya akan membagikan tutorial bagaimana membuat infografis yang nanti akan kita aplikasikan ke dalam Instagram. Nah, ini adalah template yang sudah saya buat kalian. Nah, di sini nanti untuk template ini jangan dirubah ya. Ini judulnya, judul Instagram kita. Nah, di sini nanti adalah judul yang kalian akan pakai. Ya, nanti materinya apa, di sini judulnya tulis. Lalu di sini nanti nama kalian ya. Nah, kalian lalu tuliskan kelas berapa, lalu tahun berapa kalian membuatnya. Nah, sebagai contoh seperti ini. Kita langsung saja misalkan ke Google, lalu kalian ceritanya mau membahas tentang burung emu misalkan. Emu itu apa sih gitu kan? Nah, di sini ada 5-7 fakta untuk burung emu gitu ya. Nah, ini gambarnya boleh langsung di copy ya. Kalian boleh, karena tentang burung emu, saya kasih judul emu di burung sasa. Bikin aja judulnya semenarik mungkin gitu ya. Lalu di sini tulisannya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda semua, pertemuan hari ini kita masih akan melaksanakan presentasi untuk kelompok berikutnya. Nanti untuk urutan presentasi seperti yang sudah saya sampaikan di grup, kalian buka oleh ketua kelompok masing-masing, lalu memperkenalkan diri anggotanya siapa saja. Setelah itu presentasi secara bergantian. Kemudian berikan satu sesi untuk tanya jawab, kemudian kalian menjawab beberapa pertanyaan yang sudah diberikan, lalu sesi kedua untuk tanya jawab. Setelah menjawab, maka kalian simpulkan apa yang sudah dipresentasikan hari ini, kemudian salam penutup seperti itu. Hancur terutama bagi wilayah yang terhitung dekat dengan pusat gempa. Yang kedua, ada dampak sosial. Dampak gempa bumi juga bisa menimbulkan kerugian seperti kemiskinan, kelaparan, dan warga yang sakit. Selain itu, pada gempa bumi dengan skala besar bisa mengganggu sistem ekonomi dan politik. Yang ketiga, ada tsunami. Dampak gempa bumi selanjutnya yakni efek dari pergerakan lempeng. Pergerakan tersebut berasal dari arus konveksi yang terjadi dalam bumi, serta pusat titik gempa yang ada di dasar lautan. Yang keempat ada longsor. Dampak gempa bumi tentu memberi peran pada tanah serta massa batuan untuk memaksa keluar. Akhirnya dapat menimbulkan longsor pada lapisan tanah dan bebatuan yang berada di atasnya. Yang kelima ada banjir. Dampak gempa bumi juga bisa memunculkan bencana alam baru yakni banjir. Banjir bisa berasal dari sisa tsunami akibat gempa tadi. Selain itu, gempa bumi yang merusak waduk atau danau menyebabkan air dengan mudahnya keluar dan tumpah membanjiri wilayah terdekat. Yang keenam, ada rusaknya lingkungan. Dampak gempa bumi berikutnya juga memberi nilai buruk pada rusaknya lingkungan. Melalui getaran tanah, gempa bisa mengakibatkan rusaknya fungsi lingkungan hidup, ruang publik masyarakat, erosi, terkikisnya tanah, dan terkadang ada pencemaran tanah yang membuat perubahan alam. Yang terakhir, ada kebakaran. Dampak gempa bumi selanjutnya ternyata juga bisa menyebabkan pertanyaan dulu. Silakan untuk bertanya. Saya ingin bertanya. Ya boleh, dari siapa dan? Saya dari Fionarda Nareswari. Pertanyaan saya, di sini kan ada contoh peristiwa gempa bumi yang pernah terjadi di Indonesia, ada gempa bumi Aceh dan gempa bumi Yogyakarta. Saya mau tanya, gempa bumi apa lagi sih yang pernah terjadi di Indonesia? Oke, baik Rifana. Terima kasih. Kita sambung dulu ya. Untuk kalian anaknya yang ingin bertanya? Saya ingin bertanya. Ya boleh, silakan.
Saya mau bertanya tadi pada bagian pengertian kan disebut gelombang seismik. Sebenarnya apa sih artinya sama jenisnya apa saja ya? Terima kasih. Saya ulangi lagi ya, tadi sinyal gue agak sedikit. Jadi pertanyaan Ananda Abargawi itu tentang apa arti gelombang seismik dan jenisnya. Iya betul. Oke, baik. Next, Saya ingin bertanya, lo boleh. Untuk siapa? nama saya Naga Barat. Saya ingin bertanya, kenapa kita bisa memprediksikan di mana gempa bumi akan terjadi, namun kita tidak bisa memprediksikan kapan waktunya. Gimana? Boleh diulangi? Mengapa kita bisa memprediksikan di mana gempa bumi akan terjadi, namun tidak bisa memprediksikan kapan terjadi waktunya? Oke, baik, terima kasih. Oke, Untuk pertanyaan ini, terima kasih. Baik Ananda semua, kita mulai pembahasan tentang infografis yang sudah dibuat oleh beberapa teman kalian dan juga infografis yang sudah saya masukkan ke Instagram yang dibuat oleh kelas kalian. Nah, terkait dengan infografis pertama, ini adalah buatan Faiza Oktri ya. Faiza Oktri dan Ruina Kasyabila dari kelas 11 IPS 3. Silakan kepada Faiza atau Ruina yang ingin menyampaikan tentang mengapa mengambil tema ini. Silakan. Jadi saya sama Ruina ngambil tema bunga Rafflesia arnoldi karena bunga ini itu salah satu bunga khas dari Indonesia, Pak. Salah satu khas dari Indonesia. Yang menarik selain dia khas dari Indonesia apa lagi? Bunga Rafflesia itu termasuk bunga yang unik karena Rafflesia itu bunga terbesar di dunia. Perwakilan dari kelompok 4. Dan di kesempatan kali ini saya akan berpendapat mengenai tugas membuat buku yang waktu itu atau e-book. Menurut saya, materi e-book yang ditayangkan di YouTube pada waktu itu sangatlah bermanfaat. Dengan membuat e-book, kita mendapatkan keunggulan. Di antaranya adalah yang pertama anti rusak. Karena e-book tidak memiliki bentuk fisik, jadinya e-book itu tidak akan tertekuk, kotor ataupun sobek. Yang kedua itu, manfaatnya adalah e-book juga memungkinkan kita untuk membawa banyak buku dalam satu waktu. Cukup disimpan dalam flash disk ataupun memori smartphone. Yang ketiga atau yang terakhir adalah ramah lingkungan. Dengan menggunakan e-book, kita telah membantu mengurangi penggunaan kertas yang bahan bakunya berasal dari pohon.